Ini Bu Yanti, saya mau minta tolong Bu Yanti masuk ke kelas saya untuk supervisi pembelajaran di kelas saya. Oh iya, Ya, karena boleh tahu Bu Ona, tujuan pembelajaran pagi ini apa ya Pak? saya ingin supaya anak-anak saya di kelas saya kelas 1 itu tahu tentang pengukuran dengan satu otak baku. Kemudian yang kedua, anak-anak memahami kosakata tentang suasana pagi dan malam hari serta siang hari. Begitu Bu ya? 3. Oh begitu Bu Ona. Kalau boleh saya tahu area pengembangan yang mau dicapai apa ya? Nah ini maksudnya gini, Bu Ona menginginkan saya mengamati bagian apa nanti di saat pembelajaran. Ya, jadi saya ingin Bu Yanti melihat pembelajaran saya yang diferensiasi Bu Yanti karena ini merupakan hal baru. Jadi saya ingin nanti supaya Bu Yanti melihat dan nanti kita evaluasi bersama. Begitu Bu Yanti. Baik Bu Ona, nanti saya akan fokus ke pembelajaran untuk diferensiasinya. Kalau boleh saya tahu juga, nah strategi apa yang akan Bu Ona lakukan nanti ketika pembelajaran? Ya, jadi nanti yang pertama Bu Yanti saya mau mengajak anak-anak untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar kelas ya, yang terdekat saja. Nah setelah itu nanti kita akan belajar mengukur benda-benda yang ada di kelas itu dengan satu otak baku. Kemudian nanti mengamati gambar suasana siang dan malam hari. Lalu anak-anak mencari kosakata dari gambar. Begitu Bu Yanti. Kemudian ada nanti tugas per kelompok. Jadi saya kelompokkan. Nanti ada anak yang menggambar, ada anak yang mewarnai, ada anak yang mengukur dengan satuan baku, dan ada anak yang membuat kalimat dari gambar. Begitu Bu Yanti. Mari kita nanti lihat bersama-sama ya Bu Ona, Ya. hasilnya seperti apa. Nah terus kemudian nanti kita dapat evaluasi bersama setelah akhir pembelajaran. Iya Bu Yanti. Ya Tuhan, kami mau belajar. Berkatilah kami agar dapat belajar dengan baik. Yuk ikuti Bu Ona, kita mau pegang benda-benda di sekitar. Lagunya kalau kau suka hati pegang meja. Kalau kau suka hati pegang tempat pensil. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang kursi. Karena kita akan mulai belajar mengukur benda dengan satuan tak baku. Nah, anak-anak sudah mengenal satuan tak baku? Kemarin ya, ada jengkal, ada hasta, ada depak, ada juga melangkah. Nah, hari ini Bu Ona mau ajak anak-anak belajar mengukur benda dengan satuan tak baku dengan alat peraga yang sudah Bu Ona bawa. Sederhana sekali, kamu semuanya punya pensil dan penghapus. Nah, ya, nanti Bu Ona pinjami yang tidak bawa, tapi tidak banyak. Ya, sekarang Bu lihat contoh ya, Bu Ona mau ukur apa tempat pensilnya Elo. Ya, tempat pensilnya panjangnya, tempat pensilnya Elo dengan satuan tak baku penghapus. Nah, caranya bagaimana? Nih, anak-anak nanti bisa mengamati dari situ ya. Bu Ona letakkan lurus, kemudian kita akan mulai mengukur dengan satuan tak baku penghapus. Kita hitung bersama ya. Nanti kita ukur sampai panjangnya habis. Ya, berapa penghapus yang dihasilkan? Mari kita hitung. Berapa? 1. Pepetnya ya. Terus 2, 3, 4. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar mengukur benda-benda yang ada di sekitar dengan satuan tak baku. Tadi di lagu kalau kau suka hati pegang meja. Nah, nanti kita mau ukur
perbedaannya dengan malam hari? Benda langit malam hari apa? Suasananya berubah kalau gelap. Ya, kalau tidak ada lampu malam hari gelap. Nah, ini kita punya gambar di buku tema. Ini suasana pada siang hari. Kemudian ini malam hari. Ya, gitu ya. Jelaskan tadi tentang pengukuran dengan satuan baku dan membuat kalimat mengamati gambar suasana siang dan malam hari. Sekarang Bu Ona punya latihan tugas untuk anak-anak dengan kelompok ya. Kelompoknya sudah Bu Ona bagi kelompok itu 1, 2, kemudian 3, di sini 4, 5 ya. Nah, masing-masing kelompok nanti tugasnya berbeda. Ya, yang suka menggambar Bu Ona sudah kelompokkan sendiri. Yang suka mewarnai Bu Ona sudah kelompokkan sendiri. Yang setia, yang suka menghitung nanti sudah Bu Ona kelompokkan sendiri. Ya, nah, setelah mendengarkan penjelasan kita latihan ya. Bu Ona sudah bagi kelompok cinta, kelompok menggambar benda langit siang dan malam hari. Kelompoknya bintang membuat kalimat berdasarkan gambar yang sudah Bu Ona sediakan. Kelompoknya air, silakan menghitung benda yang ada di sekitarmu menggunakan satuan tak baku. Ya. Kemudian kelompoknya Mesya dan Jetro mewarnai suasana siang dan malam hari. Sudah? Silakan mulai ya. Yuk. Nah, setelah mendengarkan penjelasan kita latihan ya. Bu Ona sudah bagi kelompok cinta, kelompok menggambar benda langit siang dan malam hari. Kelompoknya bintang membuat kalimat berdasarkan gambar yang sudah Bu Ona sediakan. Kelompoknya air, silakan menghitung benda yang ada di sekitarmu menggunakan satuan tak baku. Ya. Kemudian kelompoknya Mesya dan Jetro mewarnai suasana siang dan malam hari. Sudah? Silakan mulai ya. Yuk. Itu 7. 8. Ini loh, itu tahu orang yang ngomong. Aku kapan? Aku mau sekolah. Ini ya. Nah, hari ini kita tadi sudah belajar mengukur benda sekitar dengan satuan tak baku. Sudah tahu ya? Jadi satuan tak baku itu bisa menggunakan benda-benda yang di sekitar. Seperti hari ini pakai penghapus, pakai pensil. Kalau di rumah punya korek api juga bisa gunakan. Atau lidi, atau tusuk gigi juga bisa. Ya. Nah, kemudian untuk suasana siang hari. Kalau suasana siang hari itu tentu udaranya apa? Ya, kemudian cerah. Ya, lalu benda langit yang ada ketika siang hari tadi apa? Matahari. Sekarang kalau ya, perbedaannya dengan malam hari. Kalau malam hari bagaimana udaranya? Malam hari dingin. Kemudian benda langitnya apa? Ada bintang. Nah, dari belajar hari ini anak-anak bisa membuat kalimat, anak-anak bisa mengukur dengan satuan tak baku dan bisa membedakan suasana siang dan malam hari. Sekarang kita mau evaluasi dengan tanya jawab. Bu Ona mau tanya. Nanti silakan tunjuk jari ya, yang tahu ya. Oke. Kalau siang hari udara terasa Jetro jawab, udara terasa panas. Nah, sekarang satu lagi. Mengukur benda sekitar menggunakan satuan tak baku. Contohnya misalnya menggunakan apa? Tulis.
belajar bersama ya. Saya tadi sudah masuk ke kelasnya Bu Ona, sudah melihat pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, ini saya mau tanya nih sama Bu Ona, menurut Bu Ona, pembelajaran yang sudah jenengan lakukan itu sudah sempurna atau belum? Belum Bu Yanti, Oh. saya merasa belum sempurna, masih banyak kekurangan Bu Yanti. Oh iya. Apa? Menurut Bu Ona kekurangannya apa? Banyak kekurangannya itu terutama belum terbiasa dengan hal yang baru, pembelajaran yang baru seperti ini tadi. Lalu waktu Bu Yanti untuk menyiapkan segalanya itu kan membutuhkan waktu yang agak panjang dari pembelajaran yang kemarin-kemarin gitu. Iya. Menurut Bu Ona, selain dua kekurangan itu, apakah tidak ada kekurangan yang lain? Tidak Bu Yanti, hanya itu. Oke. Kalau sebuah pembelajaran itu kan harus ada awal, tengah, inti, kemudian akhir ya. Ya. Nah, itu penilaian tadi bagaimana? Oh iya, maaf saya tadi belum melakukan penilaian awal ya Bu Yanti ya. Gak apa-apa, kan namanya juga Oh, baru baru. belajar ya kan. Belum mempersiapkan banget gitu tadi Bu Yanti. Jadi Iya. gitu. Jadi banyak kesalahan ya Bu Yanti ya. Gak apa-apa. Bu Ona, tadi kan saya melihat dari awal sampai akhir pembelajarannya nih. Menurut saya, Bu Ona itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi loh. Nah, diferensiasi itu ada 3, proses, konten, dan produk. Menurut saya, Bu Ona tadi sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk. Gimana? Senang nggak Bu Ona? Senang Bu Yanti, saya merasa senang sebagai guru karena ini merupakan hal baru untuk saya. Tuh. Itu untuk guru. Ya. Kemudian untuk murid gimana Bu Ona? Kalau untuk murid saya rasa mereka juga senang Bu Yanti kalau saya tadi melihat karena gaya belajar mereka terpenuhi, begitu Ya. kebutuhan mereka bisa terpenuhi, gitu. Jadi tidak melulu dari guru, tetapi anak-anak inginnya apa mereka terpenuhi, gitu Bu Jadi Yanti. ada yang senang menggambar, ada yang senang mewarnai, ada yang senang berhitung, Iya. menulis, ya, ya, gitu. tercukupi dengan Iya, pembelajarannya Bu betul Ona ya. betul. Ya. Bu Ona tadi kan sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan menurut Bu Ona juga belum ini ya, belum maksimal. belum maksimal Ya. betul sekali. Nah, saya mau tahu apa rencana Bu Ona ke depannya supaya pembelajarannya itu lebih bagus, lebih terencana lagi. Ya, yang pertama saya akan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi kalau tadi kan kendala saya mempersiapannya kurang siap waktu. Nah, yang untuk berikutnya nanti akan saya manage benar-benar untuk membuat pembelajaran ini supaya lebih tertata pembelajarannya. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan buat LKPD Bu Yanti. Jadi LKPD supaya anak ada panduan proses belajarnya dari awal sampai selesai pembelajaran. Begitu. Iya. Ya. Kemudian tadi Kemudian untuk penilaian Iya. tadi juga saya kan juga belum melakukan penilaian awal. Nah, untuk berikutnya nanti mungkin saya akan di awal akan melakukan penilaian awal, bertanya kepada anak tentang mengenal benda-benda yang akan diukur atau satuan tak baku seperti itu. Oke. Ya, jadi melakukan penilaian awal. Oke, baik. Bagus sekali Bu Ona, rencana-rencananya ada 3 rencana tadi Iya. ya. Menurut Bu Ona, apakah 3 rencana itu bisa dilakukan? Bisa Bu Yanti? Bisa ya? Bisa. Oke. Kapan itu rencananya akan dilakukan? Nanti mungkin karena ini sudah mulai di tema-tema terakhir, nanti saya akan memulai di tahun ajaran baru Bu Yanti. Oke. Saya akan menggunakan pembelajaran itu untuk di tahun ajaran baru Di kelas. Di Jadi kelas. kelas baru, Kelas baru, murid baru, suasana baru, betul, pembelajaran yang baru. Oke. Begitu Bu Yanti. Iya. Besok beberapa bulan kemudian saya ingin bertemu sama Bu Ona. Saya ingin tahu cerita-ceritanya pasti akan seru sekali, akan asik kalau didengarkan. Ya toh? Oh iya, siap Bu Yanti, siap. Saya akan mendengarkan apakah ada kemajuan atau tidak. Nanti kalau jika mengalami hambatan, nanti dapat kita bicarakan lagi. Begitu ya Bu Ona. Oke, ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Yanti.